Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan, nama saya Yogi Muhammad Ridwan dari semester 5D, ingin menjelaskan tentang sistem ekologi administrasi negara. Yang pertama, keadaan penduduk. Keadaan penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. Jumlah penduduk tersebut akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor berikut. Kelahiran, fertilitas. Angka kelahiran disebut juga fertilitas atau netralitas yang artinya menunjukkan angka kelahiran yang sesungguhnya. Faktor penunjang tingkat kelahiran adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan usia muda. 2. Besarnya angka kematian bayi yang mendorong orang tua memiliki banyak anak. 3. Adanya penilaian yang tinggi terhadap anak karena penerus keturunan. 4. Tumpuan hari tua yang menjadikan anak harapan orang tua. Beberapa faktor penghambat tingkat kelahiran yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal berikut. Yang pertama, keluarga berencana atau KB untuk menjaga jarak kelahiran. Yang kedua, undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia 17 tahun untuk wanita dan laki-laki 20 tahun. Yang ketiga, penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang. Yang selanjutnya, kematian moralitas. Faktor kedua yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian atau moralitas. Faktor penyebab kematiannya antara lain 1. Sarana kesehatan yang belum memadai. 2. Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. 3. Kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Kecelakaan lalu lintas. 6. Peperangan. 7. Bencana alam dan wabah penyakit. Adapun beberapa faktor pengendalian kematian atau penghambat antara lain meningkatkan fasilitas kesehatan, tingginya tingkat kesehatan masyarakat, makanan yang bergizi, lingkungan yang bersih dan teratur, ajaran agama yang melarang bunuh diri dan membunuh orang lain, dan yang terakhir keadaan negara yang damai. Yang selanjutnya, migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah dengan tujuan untuk menetap, yaitu berada di daerah baru secara terus-menerus minimal 6 bulan. Berikut alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya migrasi. Yang pertama, ekonomi, memperbaiki hidup. Yang kedua, politik, adanya tekanan di tempat tinggal karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, adanya tekanan dari tetangganya. Yang keempat, agama, tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaan. Yang kelima, kepadatan penduduk. Yang keenam, keadaan geografis. Yang ketujuh, menunjukkan pendidikan. Migrasi dibedakan menjadi dua, yaitu migrasi antar negara dan migrasi dalam negeri. Berikut migrasi antar negara. Imigrasi masuknya penduduk sesuai negara lain. Yang kedua, imigrasi keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, remigrasi kembalinya penduduk dari negara lain ke negara asal. Migrasi dalam negeri sebagai berikut. 1. Transmigrasi. Yang kedua, urbanisasi. Faktor penyebab urbanisasi sebagai berikut. Yang pertama, faktor pendorong daerah asal. Yang kedua, semakin sempit lahan pertanian. Yang ketiga, sulitnya lapangan pekerjaan. Yang keempat, upaya kerja rendah. Yang kelima, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Informasi kependudukan yang bisa kita cari dari sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Kualitas penduduk bisa dilihat dari pendidikan, tingkat kesehatan, mata pencarian, dan tingkat pendapatan. Yang selanjutnya, struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Struktur sosial
dan kelas sosial, yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat seperti keluarga, sekte agama, partai politik, koperasi, atau kelas-kelas sosial. Pengaruh penghimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosial. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Asosiasi yang dibentuk di kandang-kandang dianggap sebagai penyokong, supporter, dan media untuk menyampaikan maksud rencana pemerintahan kepada anggota penghimpunan. Yang selanjutnya, sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi tingkat produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan internasional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. Ada dua pengaruh langsung. Yang pertama konsep komoditi, yang kedua konsep kebebasan memilih, yang ketiga konsep kebebasan kontrak. Yang selanjutnya pengaruh tidak langsung, ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat kegiatan pada industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campuran tangan administrasi negara. Yang selanjutnya ideologi negara. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, atau kepercayaan. Adapun administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijakan publik. Pada dasarnya ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dianut oleh DEPA yang dilengkapi dengan serangkat administrasi negara. Hal ini mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya sistem politik. Apa itu sistem politik? Sistem politik atau ilmuwan politik yang memusatkan perhatian pada demokrasi atau totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara political scientist bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Ada pihak yang memberikan dasar-dasar pemberani bagi paham demokrasi dan menyerang paham totaliter, tetapi sebaliknya ada pula yang memberikan dasar-dasar pemberanian sebagai paham totaliter dan menyerang paham demokrasi. Namun, perlu dicatat bahwa pembela paham totaliter itu sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa, atau disebut wajah administrasi negara sebagai polisi execution.